wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya Bapak ingin apresiasi kalian ya, mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mengikuti pembelajaran video pembelajaran ini dari awal sampai akhir ya. Bapak sangat appreciate buat kalian, kemudian juga terima kasih juga untuk kalian yang sudah mengerjakan tugas secara tepat waktu, disiplin ya. Kemudian juga yang bertanya dan mengedepankan etika itu sangat Bapak apresiasi banget ya. Oke, langsung aja hari ini kita pertemuan kedua di pasca UTS ya, kita akan masih akan membahas tentang individu, kelompok dan hubungan sosial. Nah, kalau kemarin sudah pengertian dari individu dan kelompok ya. Sekarang kita masuk ke pengertian dari kelompok ya. Ada kelompok sosial apa aja sih yang ada dalam masyarakat itu ya. Kemarin contohnya sebagian besar udah Bapak baca, sudah bagus, cuman beberapa ada yang sama ya. Maksudnya kan di lingkungan kalian itu pasti yang diminta adalah deskripsikan kelompok sosialnya ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai semua, semoga pelajaran hari ini memberikan kemudahan, keberkahan. Yuk sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak ingatkan lagi jangan lupa kalian untuk sebelum mengikuti pembelajaran ini absen pelajaran dulu ya nak ya, jangan sampai kosong absennya. Kemudian juga melaksanakan rutinitas pembacaan tadarus. Oke. Bentar. Ya, beragam kelompok sosial dalam masyarakat. Ada kelompok sosial dibagi menjadi 6 kelompok ya. Ada kelompok primer dan kelompok sekunder, kemudian ada kelompok formal dan informal, kemudian juga ada kelompok referensi dan juga kelompok membership. Kemudian juga ada kelompok in-group dan out-group, kemudian juga ada kelompok okupasional dan volunteer, kemudian juga ada kelompok Gamenscape dan juga Gizelscape ya. Mungkin di antara kelompok ini mungkin ada yang pernah kalian dengar, apa kira-kira? Primer ya, sering ya kelompok primer, atau misalnya in group out group. Nah, itu biasanya belakangan sering muncul ya nak ya, in group dan out groupnya. Atau misalnya volunteer, pernah dengar volunteer, open volunteer gitu. Nah, itu kelompok relawan. Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi kalian hidup bermasyarakat, kalau nggak tahu jenis-jenis kelompok sayang banget. Nah, makanya kita klasifikasi bentuk-bentuk dari kelompok sosial tersebut. Sekunder. Secara sederhana, primer itu kan artinya berarti utama ya, nak ya, paling pokok ya, nak ya. Sekunder berarti tambahan. Nah, dalam kelompok sosial sama, nak. Kelompok primer itu berarti kelompok yang paling penting atau yang paling utama, paling pertama individu bersosialisasi. Berarti itu di dalam lingkungan kelompok primer, ya. Kalau di sini contohnya ini, nak ya. Ada orang tua dengan anaknya sedang menasihati anaknya. Ini adalah bagian dari kelompok primer, yaitu keluarga. Ciri-cirinya apa? Biasanya anggotanya sedikit ya, nak ya. Namanya anggota keluarga pasti anggotanya ya memang banyak, tapi yang keluarga inti itu pasti kedua orang tua dan anaknya, ya. Kemudian cirinya lagi dia lebih dekat ya, lebih apa ya, lebih personal hubungannya, lebih intensif dan bertemunya juga lebih intensif, lebih sering gitu ya. Nanti boleh kamu cari lagi ciri-cirinya dari kelompok primer ini ya, silakan kamu cari lagi. Kemudian yang kedua, apa saja sih ciri-ciri kelompok sekunder? Nah, ini boleh kamu cari tahu lagi ya, nak ya. Nah, kalau kelompok sekunder itu adalah kelompok lanjutan ya, atau kelompok sosial yang keanggotaannya sudah lebih besar dibandingkan dengan kelompok primer. Ya, cirinya biasanya dia keanggotaannya besar, kemudian juga intensitas intensitas interaksinya itu tidak terlalu sering ya, dan juga tidak terlalu kuat hubungannya ya. Nah, nanti bisa kalian cari sendiri ya ciri-cirinya. Ada kelompok formal. Jelas ya, nak ya, dari kata-kata formal berarti dia kelompoknya resmi. Ya. Kemudian informal berarti dia tidak resmi, tidak perlu tata tertib, tidak perlu surat keputusan, tidak perlu apalagi ya, kepengurusan gitu ya, ketua, sekretaris, bendahara itu tidak perlu. Nah, itu ciri sederhananya. Nah, mengapa institusi pendidikan seperti sekolah dapat disebut kelompok formal? Ada yang tahu? Jelas, pertama karena dia ada seragam bagi kelompoknya. Itu kan
Jelas ya nak ya, berarti ada tata tertib yang mengharuskan dia menggunakan seragam. Kemudian selanjutnya, mengapa hubungan persahabatan antara beberapa orang dapat disebut kelompok informal? Kenapa ayo? Itu ya, silakan kalian cari tahu sendiri eh, ciri-cirinya ya. Pengertiannya, kalau pengertiannya kelompok formal adalah kelompok yang diikat punya tujuan sama, kemudian juga dia punya ciri memiliki tata tertib secara tertulis. Kemudian kalau kelompok informal dia adalah kelompok yang terikat, hubungannya terikat tanpa adanya tata tertib atau aturan yang tidak secara tertulis ya. Contohnya banyak ya nak ya. Contohnya ya ini sahabat, klik gitu ya, teman bermain. Kalau kelompok formal banyak kayak sekolah, DPR, MPR, OSIS. Nah, itu formal ya nak ya. Atau misalnya pajak, kepolisian, TNI dan lain sebagainya. Ada kelompok referensi dan kelompok membership atau kelompok member. Nah, ini ada gambar dua yang berbeda ya nak ya. Ini komunitas apa nih namanya kalau kayak gini nih? Banyak menggunakan pakaian Jepang. Ya, komunitas wibu biasanya atau cosplayer. Ya, cosplayer. Nah, dia menirukan atau mereferensikan karakter yang ada di anime-anime gitu ya nak ya. Misalnya kayak Naruto atau Gundam atau apa nih ya, misalnya seperti itulah. Nah, itu cosplayer. Nah, kelompok referensi merupakan kelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Jadi dia menirukan apa yang dia apa yang dia obsesikan gitu ya. Referensikan apa yang menjadi acuan kelompok dia, dia tirukan juga di situ. Nah, itu namanya kelompok reference. Kemudian juga ada kelompok-kelompok yang dia membership harus ada keanggotaannya. Dilihat dari mana? Ini ada simbol dari seragamnya ya nak ya, kaosnya. Misalnya taruhlah ini komunitas Suzuki apa ya, mobil Suzuki apa ya, Suzuki Ignis gitu ya, atau komunitas mobil Avanza Black gitu ya. Nah, ini keanggotaannya harus ada membernya. Kelompok membership merupakan kelompok yang secara fisik menjadi anggota kelompok. Bukti keanggotaan biasanya ditunjukkan dengan kartu anggota atau KTA. Misalnya Persija gitu ya, ada simbol logo seragamnya orange gitu kan ya, itu namanya kelompok membership. Ada KTA-nya, ada anggotanya secara, berarti itu kita dalam kelompok in group. Atau out group itu berarti lawan dari grup kita ya. Misalnya kamu ikut futsal ya, grup futsal gitu ya. Tim futsal itu grup kamu misalnya futsal Dail gitu ya. Nah, terus out grupnya berarti misalnya futsal Fajrul Fala gitu, futsalnya si Fajrul gitu ya. Nah, itu namanya out group dari dari grup futsal Dail. Nah, itu namanya in group atau out group. In group dilandasi oleh faktor simpati dan kedekatan secara pribadi dengan anggota kelompoknya, sehingga dia terikat. Out group ditandai dengan kata antagonisme atau antipati terhadap kelompok lain, ya. Ini di luar out group gitu ya. Ya biasalah rivalitas gitu ya. Kalau ada grup di luar grupnya dia, rivalitas biasa, apalagi futsal gitu ya. Nah, cirinya biasanya kalau in group itu ada kata-kata kami atau kita gitu ya. Ini melambangkan bahwa dia adalah bagian dari uh, uh, in grupnya dia. Kalau out group berarti menunjukkan kata-kata mereka, grup kita, gitu ya, kalian gitu ya. Nah, ini mengidentikan dia adalah bagian dari out group kalau mengeluarkan kata-kata mereka dan juga kalian. Selanjutnya ya, lebih lengkap ya nak ya. Kemudian juga ada kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Kelompok okupasional itu adalah kelompok yang berdasarkan profesi tertentu atau keahlian tertentu ya. Kelompok okupasional ini contohnya ada ikatan dokter ya nak ya, ID ya nak ya. Identik dengan kelompok profesi tertentu misalnya kayak guru, dokter, jurnalis, fotografer ya. Sekumpulan individu yang memiliki keahlian tertentu. Nah, itu pasti ya, guru punya keahlian, fotografer, jurnalis, dokter juga pasti punya keahlian. Terus juga memiliki etika profesi dan kode etik profesi. Ada kode etiknya enak ya, maksudnya ada apanya ya, tata tertibnya, ada kode
kode etik yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan itu ada ya di dalam organisasi okupasional tersebut. Selanjutnya ada kelompok volunteer. Volunteer itu sering dikatakan sebagai kelompok relawan ya, yang dia tergerak itu bukan karena keuntungan semata, bukan karena penghormatan orang lain, tapi karena dorongan hati. Nah ini nih ya, contohnya adalah kelompok ACT, volunteer ACT, aksi cepat tanggap ya nak ya, untuk kemanusiaan. Terbatas atas dasar kepentingan yang sama, terbentuk atas dasar kepentingan yang sama ya, sama-sama ingin membantu orang lain, sama-sama tergerak hatinya gitu ya nak ya. Itu biasanya volunteer. Kemudian juga banyak bergerak di bidang sosial atau kemanusiaan, relawan ya, misalnya kayak bencana, kemudian juga aksi sosial dan lain sebagainya. Mereka mementingkan anggota tanpa mengganggu masyarakat umum, memenuhi kepentingan anggotanya tanpa mengganggu masyarakat umum gitu ya nak ya. Ya. Kemudian juga biasanya dia bergerak bukan latar belakang karena ada tadi yang Bapak bilang ya, keuntungan semata gitu ya, tapi memang dari dorongan hati. Kemudian juga dia banyak pada bergerak pada sisi-sisi kemanusiaan tadi. Ingat ya, itu kelompok volunteer. Banyak lagi contohnya selain ACT, misalnya kayak kamu menggalang dana untuk bansos gitu ya, itu juga bagian dari volunteer gitu ya. Atau kamu pernah volunteer banjir gitu ya, dari BPBD gitu kan ya, ikut evakuasi atau ikut mendistribusikan bantuan. Nah itu bagian dari relawan dan juga Gesellschaft. Gemeinschaft dan juga Gesellschaft. Nah, Gemeinschaft ini diartikan sebagai kelompok paguyuban ya nak ya. Gesellschaft itu diartikan sebagai patembayan. Ini cirinya ya nak ya. Ini ada nelayan ya nak ya, lagi bikin jaring, dia terikat secara pekerjaan atau secara geografis karena tinggal di laut, maka dia pekerjaannya sebagai nelayan dan membuat komunitas nelayan. Nah, ini dikerjakan secara bersama-sama nah. Membuat jaring secara bersama-sama, adanya kerjasama. Kemudian di sebelahnya ini adalah partai politik. Jelas masing-masing partai politik punya tujuan dan visinya masing-masing ya. Walaupun tujuannya sama, misalnya untuk kepentingan negara gitu ya, tapi pasti dia punya kepentingan partai politik sendiri. Itu ya nak ya. Nah ini cirinya ya nak. Gemeinschaft hubungan batinnya murni, alami, dan kekal. Rasa kepengertian, understanding, dan kemauan bersama yang sangat kuat. Identik dengan masyarakat desa. Nah, itu ya nak ya. Terus cirinya lagi Gemeinschaft atau paguyuban itu biasanya diikat ada keturunan darah. Kemudian juga ada kesatuan tempat, kesatuan profesi gitu ya, atau kesatuan ideologi. Ya, Gemeinschaft by blood, Gemeinschaft by place, dan juga Gemeinschaft by mind. Kemudian juga ada Gesellschaft, cirinya itu kehidupan bersama-sama dengan masa berlangsung yang cenderung singkat, pola pikir terbuka, dan memiliki spesialisasi tinggi, identik dengan masyarakat perkotaan. Atau biasa disebutnya itu dia pragmatis ya nak ya. Dia bersifat sementara, hanya mengambil keuntungan tertentu aja. Ada kelompok sosial berdasarkan perilaku kolektif, yaitu ada kerumunan atau crowd, kemudian juga ada massa atau mass, kemudian juga ada publik yaitu public. Pertama, perilaku kolektif yaitu crowd diartikan sebagai ini ya, kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial atau dia berkaitan dengan struktur gitu ya. Kerumunan yang bersifat sementara, casual crowds, kerumunan yang berlawanan arus atau norma. Nah, kerumunan itu adalah sekumpulan orang yang berkumpul secara spontan, tapi punya tujuan yang sama, yaitu namanya kerumunan. Pernah lihat ya kamu ya kerumunan, misalnya kerumunan BLT gitu ya, ngantri bantuan langsung tunai gitu ya, itu kan ngantri, kerumunan juga. Atau kerumunan misalnya orang melihat korban kecelakaan, nah itu kan kerumunan, tapi tujuannya sama. Contohnya lagi ini yang ada di gambar ini ya nak ya, berkerumun, semuanya berkumpul gitu ya, cara spontan, tidak saling kenal, tapi tujuannya sama, yaitu nonton bola. Nah ini hanya bersifat sementara kalau kerumunan ini. Nah ini masih yang bersifat struktur. Kemudian kerumunan yang bersifat sementara ini enak ya. Kemudian juga ada kerumunan yang berlawanan arus atau norma hukum, misalnya kerumunan balapan liar. Kemudian juga ada kerumunan tawuran gitu ya. Dan juga misalnya kerumunan
kumpul kebo gitu ya, penyimpangan atau pesta narkoba dan lain sebagainya. Itu ya kerumunan. Masa itu diartikan sebagai, ini ada gambarnya dulu ya nak ya. Ada gambar masa aksi demonstrasi ini ketika tahun lalu ya nak ya, ketika reformasi di korupsi ya. Ini ada sejumlah mahasiswa, ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk aksi demonstrasi menolak RUU KUHP yang disahkan oleh DPR ya, di gedung DPR. Ketika itu terjadi aksi besar-besaran selama 3 hari. Kemudian massa diartikan sebagai sekumpulan orang yang bergerak tanpa saling mengenal ya, awal tanpa saling mengenal. Berjumlah banyak, anggotanya heterogen dari berbagai latar belakang, kayak ini dari berbagai macam kampus ya, ya jumlahnya sangat banyak. Berkumpul di suatu tempat dan tidak individualistis. Kenapa? Karena ada tujuan yang sama, yaitu tadi menuntut ketidakadilan ya, menuntut keadilan gitu, maaf. Menuntut keadilan, terus juga menuntut penghapusan RUU KUHP ya, dan lain sebagainya. Oke. Kolektif yaitu berupa publik. Nah, publik itu ini ada seruan untuk mosi tidak percaya. Nah, ini adalah menggerakkan opini publik melalui media sosial. Jadi punya tuntutan yang sama, kemudian juga dia punya perhatian sama terkait dengan pasal-pasal yang ada di Omnibus Law, kemudian juga menyuarakan ketidaksetujuannya atau menyuarakan penolakannya melalui sebuah hashtag ya. Nah, ini bagian dari suara publik secara online. Kalau sekarang gampang ya, publik selain turun ke jalan gitu ya, selain aksi demonstrasi, bisa juga mengumpulkan suara publik itu melalui hashtag ini, nah ya, nanti akan terlihat angka ininya, engagement-nya gitu ya, angka algoritmanya gitu ya. Kemudian publik itu adalah pada umumnya memiliki tujuan yang sama dan tertarik dengan isu dan permasalahan yang sama, walaupun berbeda pada wilayah yang berbeda. Walaupun berada pada wilayah yang berbeda, namun publik disatukan melalui media. Salah satunya media sosial. Kalau yang sebelumnya itu media radio, terus juga media televisi. Tujuannya macam-macam ya. Ada kelompok sosial percakapan kayak sehari-hari kita lakukan, kemudian juga ada kelompok rekreasi misalnya kayak Car Free Day, kemudian juga ada piknik gitu ya. Kemudian juga ada kelompok keterampilan, misalnya dia kelompok hobi gitu ya, misalnya hobi apa ya, main sepeda gitu ya, atau keterampilan membuat kerajinan, dia akan berkumpul. Kemudian kelompok pendidikan ya, misalnya untuk diskusi, kemudian juga mengadakan seminar, itu adalah kelompok diskusi. Kemudian kelompok memecah masalah dan pembuat keputusan, itu ada dari pemerintah. Kemudian juga kelompok mandiri seperti paguyuban atau kelompok yang lepas dari struktur pemerintahan ya. Kemudian dari kelompok sosialisasi, kelompok yang manfaatnya itu atau fungsinya itu adalah untuk mensosialisasikan sebuah program atau penyuluhan. Kelompok penyuluhan juga sama. Dan juga kelompok keagamaan, misalnya kayak MUI, Ustadz, Majelis Taklim, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak kalian sudah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Ya, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, berjarak, dan juga jangan lupa cuci tangan. Ya, Naya, Bapak sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan juga mengerjakan tugas dengan baik juga, disiplin ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai, kita bisa segera bertemu secara tatap muka ya. Terima kasih, itu aja yang bisa dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.